Di manakah ada bunga yang mekar tanpa guncangan? Semua bunga indah di dunia ini mekar saat terguncang. Di manakah ada cinta yang tidak pernah terguncang? Di manakah ada bunga yang akan mekar tanpa terkena hujan? Semua bunga yang bersinar di dunia ini mekar saat terkena hujan. Saat tertiup angin dan terkena hujan, kelopak bunga akan mekar dengan hangat. Di dunia ini, di manakah ada kehidupan yang berjalan tanpa ada masalah? Bersama aku Merinla di Life, Love, and Happiness. Halo, selamat malam with me semuanya. Kembali lagi di Life, Love, and Happiness. Seperti biasa, aku akan menemani malam minggu with me yang indah ini dengan cerita-cerita menarik tentunya seputar kehidupan, percintaan, dan juga kebahagiaan. Tapi sebelum aku memulai bercerita, kita dengarkan dulu lagu pertama yang datang dari Jimin yang berjudul Beautiful Days dari soundtrack drama Korea School 2013. Enjoy! Itu tadi lagu Beautiful Days dari Jimin yang sengaja aku pilih agar kalian merasa jika hari-hari with me semua terasa lebih indah. Baiklah, di awal tadi with me sudah mendengar sepenggal kata penuh makna yang datang dari dialog drama Korea yang berjudul School 2013. Di dalam dialog tersebut ada pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh banyak orang. Bukan hanya orang lain, tapi aku juga sering menanyakan hal ini. Di manakah ada kehidupan di dunia ini yang berjalan tanpa masalah? Sebuah pertanyaan yang sederhana, namun sulit kita mendapatkan jawabannya. Karena pada kenyataannya, di dunia ini tidak ada seorang pun yang tidak mempunyai masalah. Saya, Anda, dan Anda juga semuanya mempunyai problematika hidup masing-masing. Tentu saja setiap orang memiliki masalah yang berbeda-beda. Ada yang masalah karena uang, ada tentang keluarga, ada yang mempunyai masalah dengan teman, ada tentang sekolah, ada masalah tentang kehidupan, ada juga masalah dengan percintaan. Apapun masalahnya, tidak ada masalah yang kecil maupun besar. Semuanya sama. Yang berbeda hanya bagaimana cara seseorang mengartikan masalah yang menimpa diri mereka. Dan ada beragam manusia di bumi ini ketika menghadapi masalah yang datang menghampiri mereka. Ada yang menangis, ada yang marah, ada yang menertawakannya, bahkan ada juga yang memilih untuk lari dari masalah. Itu hal yang sangat wajar ketika kita lari dari masalah. Aku pun juga terkadang melakukan hal itu. Tapi seperti kataku tadi, jika di dunia ini tidak ada tempat yang tanpa masalah. Ingat, jika bumi itu bulat, jadi tidak peduli kamu lari kemana, kamu akan tetap akan kembali ke asalmu. Semua itu hanya akan membutuhkan waktu. Sebelum kita lanjutkan cerita malam ini, kita dengarkan dulu lagu dari Kim Buk-young yang berjudul Don't Think You're Alone. Don't Think You're Alone, sebuah lagu yang juga datang dari drama Korea School 2013 ini mengajak kita agar jangan pernah berpikir jika kita sendiri. Yap, terkadang ketika masalah datang, kita sering merasa jika tidak ada orang yang peduli sama kita dan menganggap jika kita benar-benar sendiri di dunia ini. Tapi kalian salah, kita tidak sendiri. Jika kita percaya akan Tuhan yang selalu ada dan menolong kita apapun masalah yang menimpa hambanya. Ya, mintalah sama yang di atas ketika kalian merasa putus asa akan permasalahan hidup yang sedang kalian jalani. Aku yakin dengan doa dan usaha Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk hambanya selama kita yakin kepadanya. Perasaan sendiri juga sering datang ketika melihat kehidupan orang lain yang berbanding terbalik dengan kehidupan yang sedang kita jalani. Ketika melihat orang lain tertawa bersama orang lain dan di saat yang bersamaan kita sedang sedih dan sendiri.
lalu muncullah perasaan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Tapi aku mohon sama kalian, jangan pernah membandingkan hidup kalian dengan orang lain hanya karena kalian melihat hidup mereka lebih enak dan damai dibanding kalian. Asal kalian tahu, kalian hanya melihat dari kehidupan luarnya saja, dan bahkan itu tidak ada 10%-nya. Lantas kalian bisa menyimpulkan jika kehidupanmu sengsara dan hidup orang lain bahagia. Ingat, hidup itu seperti gunung, di mana dari kejauhan gunung itu nampak indah, tapi ketika kita mulai mendekatinya, gunung itu ternyata bergeronjal penuh dengan bebatuan. Hidup itu juga seperti itu. Ketika kita tidak dekat dengan orang itu, atau bahkan ketika kita hanya melihat melalui media sosialnya, kita sering merasa hidupnya enak, bisa kesana sini, dan terlihat bahagia. Tapi ketika kita dekat dengan orang itu, baru kita menyadari jika mereka juga manusia yang memiliki masalah dan bisa menangis, sama seperti kita. Mungkin kalian merasa iri melihat orang lain yang bisa membeli barang dan makan apa saja yang mereka mau tanpa kesulitan memikirkan uang yang akan dikeluarkan. Mungkin dia tidak punya masalah dengan keuangan, tapi kita tidak tahu bagaimana kehidupan sisi lain dari orang itu. Mungkin dia punya masalah dengan keluarga, teman, atau hal lainnya. Jangan pernah menilai seseorang hanya karena penampilan luarnya yang kamu lihat. Cobalah untuk belajar untuk melihat dari berbagai sisi. Niscaya kamu akan merasakan sebuah kedamaian hidup sejati. Sifat kekanakanku seperti ini juga sempat melekat di dalam diriku, di mana ketika aku belum begitu dekat dengan orang itu, aku menganggap hidup mereka begitu nyaman dan tenang. Namun ketika aku dekat dengannya, dan kami mulai terbuka untuk menceritakan kekhawatiran masing-masing, baru aku sadar, selama ini aku salah. Beban permasalahan yang harus mereka pikul begitu berat, dan aku salut sama mereka yang mampu bertahan di tengah permasalahan yang menimpa mereka. Semenjak itu, aku selalu menanamkan dalam diriku, jika tidak ada orang di dunia ini yang hidup tanpa masalah. Oke, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita tenangkan diri dulu dengan mendengarkan lagu yang berjudul As I Live dari Eski Wannabe. With me semuanya, tadi sudah mendengarkan lagu dari Eski Wannabe yang berjudul As I Live. Lagu itu merupakan salah satu lagu yang aku suka karena di dalam lagu itu mengandung arti yang begitu mendalam. Di bagian refnya memiliki arti seperti ini. Ketika dalam hidupmu, kau mengalami kesulitan hingga kau menderita kesedihan yang disebabkan olehku, menangis ketika kau merasa lelah. Terkadang menangis adalah cara ajaib yang bisa manusia lakukan untuk meringankan penderitaan dan masalah yang sedang mereka hadapi. Selain menangis, ada banyak cara yang bisa manusia lakukan ketika melampiaskan kesedihan. Ada yang bercerita sama orang yang mereka percaya, atau hanya sekedar memendamnya, berusaha menyelesaikannya sendiri. Dan jika orang lain tidak menceritakan masalahnya sama kalian, bukan berarti mereka tidak mempunyai masalah. Mungkin mereka seorang yang introvert, yang notabene lebih suka memendam keluh kesahnya sendiri dan tidak akan membiarkan orang lain untuk tahu permasalahannya. Aku dulu suka banget menceritakan permasalahanku, kekhawatiranku, dan apa yang ingin aku capai kepada orang lain. Bukan hanya teman, tapi juga orang yang bahkan hanya sebatas kenal tidak dekat. Apakah karena aku masih muda waktu itu? Tapi sekarang aku justru sebaliknya. Aku sama sekali tidak suka menceritakan permasalahanku sama orang lain, bahkan kepada keluargaku sendiri. Semua permasalahan, aku berusaha untuk menyembunyikannya sebaik mungkin hingga orang lain mengira jika aku hidup tanpa masalah, karena aku selalu tertawa.
Tapi mereka tidak tahu bagaimana aku yang tiap malam harus menangis hingga akhirnya aku tertidur dalam tangis kesedihanku sendiri. Satu-satunya yang tahu tentang masalahku hanya buku diary dan tembok di dalam kamarku. Di dalam kamar adalah waktu di mana aku bisa melepas topeng yang sudah seharian aku kenakan. Karena begitu aku keluar kamar, sebuah poker face akan selalu terpasang di mukaku. Terkadang atau bahkan seringkali orang lain, tidak terkecuali keluargaku, yang mengira jika aku tidak pernah memikirkan hidupku karena sikap santai yang sengaja aku tunjukkan kepada mereka. Tapi, apakah memikirkan hidup diri sendiri harus diberitahu kepada orang lain? Lantas, bagaimana caraku untuk memberitahu mereka? Hei, aku sedang memikirkan hidupku. Hei, aku akan memikirkan hidupku. Seperti itukah aku memberitahunya? Menurutku itu sesuatu yang tidak penting untuk aku beritahu kepada orang lain. Benar kan? Alasan aku selalu bersembunyi di balik senyuman dan tawa ini adalah karena aku tidak ingin menambah beban hidup mereka. Ketika permasalahanku mulai berat dan ketika aku ingin sekali bercerita sama orang lain, namun tiba-tiba muncul pemikiran, siapa aku? Berani sekali untuk menambah beban hidup orang lain, yang akhirnya membuatku mengurungkan niat. Tapi aku tidak pernah menyalahkan orang lain yang menceritakan permasalahannya. Karena seperti yang aku bilang, cara untuk melampiaskan beban akan berbeda satu dengan yang lain. Mungkin dengan cara bercerita sambil menangis, bebannya akan sedikit lebih ringan. Dan kita ada baiknya hanya perlu mendengarkan. Yang dibutuhkan orang yang sedang depresi dengan permasalahan adalah orang yang mau mendengarkan tanpa menjudge orang yang bercerita. Temanku sering sekali curhat sama aku, dan aku akan mendengarkan semua keluh kesahnya. Aku hanya akan memberi nasihat ketika mereka butuh. Tentu saja tanpa embel-embel memojokkan mereka. Ibarat kata nih, mereka itu sudah terpojok. Janganlah kalian pojokkan lagi. Jika seperti itu, nanti mereka justru akan tercebur ke dalam air, entah itu dangkal atau dalam. Lagu berikut ini semoga membuat kalian lebih berpikir jika aku dan kalian hanyalah manusia biasa. Tidak apa-apa untuk mengeluh akan dunia ini yang terkadang orang lain tidak memperdulikannya. Jangan pikirkan apapun lagi, tarik nafasmu dalam-dalam, kemudian hembuskan. Breathe dari Lihai. Sebuah lagu menyentuh yang dinyanyikan oleh Lihai baru saja kita dengarkan bersama-sama. Sebelum lagu, aku juga sudah membacakan sepenggal arti dari lirik lagu tersebut. Terkadang kita perlu sedikit berkeluh kesah akan kejamnya dunia ini. Baiklah, kita sampai juga di segmen terakhir dari Life, Love, and Happiness malam ini. Sebelum penutup, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan sama with me semuanya. Kalian hari ini sangat lelah, bukan? Aku tahu. Akan tetapi, aku ingin bilang sama kalian jika kalian sudah bekerja keras dan kalian juga sudah melakukan yang terbaik. Jangan memaksakan diri, istirahatlah sebentar. Pejamkan mata kalian dan mulailah tidur. Mulai sekarang, cobalah untuk memuji diri kalian jika kalian telah bekerja keras. Kalian pantas untuk mendapatkannya. Apapun permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini, cobalah untuk bertahan sebentar, sedikit lebih lama lagi, karena aku yakin setelah hujan badai akan muncul pelangi yang begitu indah. Meski aku tahu jika hidup menjadi beban buat kalian dan kalian tidak menemukan arti hidup, tapi percayalah, jika kehidupan yang indah akan menghampiri kalian dan hari demi hari yang kalian jalani merupakan sesuatu hal yang istimewa. Karena kita tidak tahu kapan kebahagiaan akan menghampiri, jadi kumohon bertahanlah. Jangan pernah untuk mengambil jalan pintas, karena itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah yang sedang kalian hadapi. Jika kalian tidak bisa hidup untuk dirimu sendiri, hiduplah untuk orang lain yang mencintaimu. Jika kalian merasa tidak ada, maka hiduplah untuk Tuhan yang menciptakanmu. Karena Tuhan selalu mencintai hambanya. Aku pernah mendengar dialog dari drama Korea yang berjudul Radiant Office. Bunyi dialognya seperti ini.
Setiap orang ingin mati setiap harinya karena hidup keras yang mereka jalani. Memang hidup buat apa? Hidup itu juga buat makan dan bisa tinggal di tempat yang nyaman. Dan jika kalian memiliki salah satunya atau bahkan keduanya, jadi kalian termasuk orang yang begitu beruntung di dunia ini. Ingat, Tuhan tidak akan memberikan cobaan melewati kemampuan hambanya. Jika kalian diberi cobaan, jadi Tuhan yakin jika kalian mampu untuk menghadapinya. Baiklah, sampai di sini dulu ceritaku malam ini. Terakhir, aku persembahkan lagu yang menjadi soundtrack drama Korea Itaewon Class, lagu dari Lee Chan-sol yang berjudul Still Fighting It. Aku berharap lagu ini bisa membawa semangat kalian untuk terus mencari arti kebahagiaan yang sebenarnya. Semangat, cayo! Oke, aku pamit. Selamat berbahagia. Good night and bye-bye.